Aditya Alfati Arifin dari kelas C2 Informatika dengan NPM 2012-40558. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Alfati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Software Development Life Cycle atau yang biasa disebut disingkat SDLC, dengan menggunakan salah satu metode yang cukup populer, yaitu yang biasa disebut Scrum. Di era digital seperti sekarang ini, pengembangan software menjadi hal yang sangat penting, baik untuk aplikasi mobile, website, maupun sistem yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode yang sangat tepat agar proses pengembangannya berjalan dengan efektif dan sangat efisien. Nah, Scrum adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan teknologi saat ini karena sifatnya yang fleksibel, mudah digunakan, dan adaptif terhadap perubahan. A few moments later. Untuk sekarang, pengertian SDLC atau Software Development Life Cycle adalah suatu proses atau tahapan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Apa saja sih tahapan dalam SDLC? Biasanya meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan, planning. Pada tahapan ini, tim menentukan tujuan, kebutuhan, dan ruang untuk lingkup proyeknya. Yang kedua, ada analisis. Analisis mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara lebih detail dan jelas. Yang ketiga, ada desain. Desain yaitu membuat rancangan sistem baik dari sisi tampilan maupun dari sisi struktur. Dan yang keempat adalah implementasi atau yang bisa disebut development, proses coding atau pembuatan software yang ada di dalamnya. Dan yang kelima ada pengujian testing. Apa sih pengujian testing itu? Mengecek apakah sistem berjalan dengan baik atau masih ada beberapa kendala seperti bug atau nge-lag. Dan yang terakhir, yang keenam, ada maintenance atau yang bisa disebut bahasa Indonesianya pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan setelah sistem digunakan. Dan dengan adanya SDLC membantu proses pengembangan software menjadi lebih terarah, terukur, jelas, dan meminimalisir kesalahan. Lalu pengertian Scrum yang lebih dalamnya lagi. Scrum adalah sebuah framework dalam metode agile yang digunakan untuk mengelola proyek secara iteratif dan inkremental. Artinya apa sih? Artinya pengembangan dilakukan secara bertahap dalam bagian kecil, bukan langsung sekaligus. Nah, sekarang dalam Scrum pekerjaan dibagi ke dalam siklus yang biasa disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung antara 1 hingga 4 minggu, tergantung kompleksitas proyeknya. A few inches later, 2 hours later. Lalu keunggulan utama Scrum adalah kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan yang sering terjadi dalam pengembangan software. Peran Scrum apa saja sih? Yang lebih detail dan penjelasannya. Nah, di dalam peran Scrum terdapat 3 peran utama.
Dan yang pertama adalah product owner. Product owner adalah ia yang bertanggung jawab terhadap produk yang dikembangkannya. Ia menentukan fitur apa saja yang harus dibuat dan mengatur prioritas pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah ada Scrum Master. Scrum Master berperan sebagai fasilitator tim. Fasilitator tim itu tugasnya adalah memastikan semua tim mengikuti aturan Scrum dan membantu mengatasi hambatan selama proses pengembangan berlangsung. Lalu yang ketiga ada development team. Tim ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada programmer, desainer, dan tester. Mereka semua bekerja sama dalam satu tugas, menyelesaikan tugas dalam satu sprint, dalam setiap sprintnya. Kolaborasi antara tiga peran ini sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek. Lalu proses Scrum, siklus yang terjadi dalam Scrum, termasuk penjelasannya. Proses Scrum terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah product backlog. Product backlog ini adalah daftar semua kebutuhan tim atau fitur yang ingin dikembangkan dalam sebuah proyek. Lalu yang kedua adalah sprint planning. Tim memilih beberapa item dari backlog untuk dikerjakan dalam satu sprint yang sama. Lalu ada sprint execution. Sprint execution ini di mana tim mulai mengerjakan tugas sesuai dengan perencanaan yang ada. Berikutnya ada daily scrum. Meeting singkat yang dilaksanakan setiap hari, biasanya sekitar 15 menit. Di sini setiap anggota tim harus menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan selanjutnya, dan hambatan masalah yang dihadapi apa saja. Lalu ada sprint review. Setelah sprint selesai, tim mempresentasikan hasil kerja kepada stakeholder. Lalu ada sprint retrospektif. Tim ini melakukan evaluasi untuk mengetahui apa yang bisa diperbaiki di sprint selanjutnya. Siklus ini terus berulang hingga proyeknya selesai. One eternity later. Sekarang adalah studi kasus. Studi kasus sebagai contoh, kita akan membuat website clothing untuk brand Cinque de Stelle. Dalam metode ini, Scrum Product Owner menentukan fitur-fitur utama seperti halaman utama, katalog produk, keranjang belanja, sistem pembayaran yang akan digunakan. Kemudian tim membagi beberapa pekerjaan menjadi beberapa sprint. Sprint yang pertama tugasnya membuat UI UX dan halaman utamanya. Lalu sprint kedua membuat halaman produk dan detail produk. Lanjut sprint 3 yang mengembangkan fitur keranjang belanja atau bisa disebut menu. Sprint keempat membuat sistem checkout dan metode pembayarannya, seperti metode pembayaran QR, COD, atau virtual account. Yang kelima, testing dan perbaikan bug atau lag. Dengan cara ini setiap bagian selesai secara bertahap dan bisa langsung dievaluasi. Apa saja sih kelebihan Scrum? Beberapa kelebihan Scrum di antara lainnya adalah fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, proses pengembangan lebih cepat dan terkontrol, lalu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar tim. Setiap sprint menghasilkan progres yang sangat nyata. Adanya evaluasi rutin
sehingga kualitasnya meningkat. Nah, sekarang kekurangan Scrum. Scrum juga memiliki beberapa kekurangan. Di antara lainnya yaitu membentukkan tim yang disiplin dan aktif. Jika komunikasi buruk, proyeknya bisa terganggu. Kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sangat tetap. Memerlukan pengalaman dalam manajemen agil. Dan sekarang yang terakhir, kesimpulan dari SDLC. Kesimpulannya, SDLC merupakan proses penting dalam pengembangan sebuah software agar lebih terstruktur dan efisien. Dalam salah satu metode yang efektif dalam SDLC adalah Scrum, karena mampu memberikan fleksibilitas yang baik, meningkatkan kolaborasi tim, dan memungkinkan perbaikan secara terus-menerus. Dengan menggunakan Scrum, proses pengembangan software menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan dan materi yang bisa saya sampaikan dapat membantu kalian memahami konsep SDLC. Dengan konsep SDLC dengan metode yang menggunakan Scrum.